Hello good learners, English in 10 minutes with me hari ini hadir dengan topik Simple Past Tense versus Present Perfect Tense. Bagaimana penggunaan Simple Past Tense versus Present Perfect Tense? Tonton terus videonya sampai dengan selesai ya. Good learners, mari kita simak contoh kalimat berikut ini. I have been to Minanga Beach. I went to Minanga Beach. Kedua kalimat ini sama-sama menunjukkan kejadian yang terjadi di masa lampau. Untuk kalimat pertama, I have been to Minanga Beach, menggunakan present perfect tense yang ditandai dengan have plus verb 3. Dalam hal ini, verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga yang digunakan adalah been. Kalimat kedua menggunakan simple past tense yang ditandai dengan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, yaitu went, bentuk lampau dari go. Good learners, kalau kalian masih bingung, kalian bisa melihat kata kerja bentuk pertama, verb 1, bentuk kedua, verb 2, dan bentuk ketiga, verb 3 di kamus. Contohnya seperti ini. Kalau kesamaan kedua kalimat tersebut yaitu sama-sama terjadi di waktu lampau, bagaimana cara membedakan penggunaan simple past tense dan present perfect tense? Untuk kalimat yang pertama, ketika kita tidak fokus pada penggunaan waktu, kita bisa menggunakan present perfect tense. I have been to Minanga Beach. Saya pernah pergi ke pantai Minanga. Pada kalimat ini, pembicara tidak bermaksud menunjukkan waktu yang spesifik kapan dia pernah pergi ke pantai Minanga. Melainkan pembicara ingin fokus pada pengalamannya pergi ke pantai Minanga. Untuk kalimat kedua, ketika kalian ingin menunjukkan waktu yang spesifik, maka kalian perlu menggunakan simple past tense. I went to Minanga Beach. Saya pergi ke pantai Minanga. Went adalah bentuk lampau dari go. Kalimat ini menunjukkan bahwa si pembicara fokus pada waktu kapan dia pergi ke pantai Minanga. Waktunya yang spesifik di mana pada kalimat ini? Sekarang kita perhatikan contoh situasi berikut ini. Misalnya ada yang bertanya, "Where did you go last week?" Jawabannya yaitu I went to Minanga Beach. Biasanya kalimat simple past tense yang tidak disertai dengan waktu yang spesifik, waktunya itu sudah terwakili pada pembicaraan sebelumnya. Where did you go last week? Kamu pergi kemana minggu lalu? Saya pergi ke pantai Minanga. Lanjut ya. Keterangan waktu atau adverb of time yang digunakan dalam simple past tense bisa seperti last week, yesterday, 2 days ago, last year, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, pada contoh kali ini, present perfect tense menunjukkan kejadian yang terjadi di waktu lampau tanpa menunjukkan waktu yang spesifik. Simple past tense menunjukkan kejadian yang terjadi di waktu lampau dengan waktu yang spesifik. Masuk pada perbedaan kedua, simple past tense versus present perfect tense, yaitu ada pada selesai dan belum selesainya kejadian di masa lampau. Kita mulai dengan simple past tense. Simple past tense menunjukkan kejadian di masa lampau yang sudah benar-benar selesai dan tidak lagi terjadi di masa sekarang. Contoh, I worked at SMKN 1 Limboto. Pada kalimat ini,
Kata kerja bentuk kedua atau kata kerja bentuk lampau yang digunakan adalah worked. Saya bekerja di SMKN 1 Limboto. Karena menggunakan kata kerja worked, berarti sekarang saya tidak lagi bekerja di SMKN 1 Limboto. Untuk lebih spesifik, kita bisa menambahkan keterangan waktu seperti in 2019. I worked at SMKN 1 Limboto in 2019. Contoh present perfect tense. I have worked at SMKN 1 Limboto for 5 years. Saya telah bekerja di SMKN 1 Limboto selama 5 tahun. Present perfect tense di sini menunjukkan bahwa dari 5 tahun lalu saya telah bekerja di SMKN 1 Limboto dan itu masih berlanjut sampai dengan sekarang. Untuk adverb of time, keterangan waktu yang digunakan dalam present perfect tense seperti for, since, just, already, yet, before, still, dan masih banyak lagi. Jika pada contoh kalimat sebelumnya kita menggunakan kata worked sebagai kata kerja bentuk kedua, maka pada kalimat ini kata worked berperan sebagai kata kerja bentuk ketiga. Hal ini menunjukkan kata kerja worked merupakan kata kerja beraturan atau regular verbs. Perbedaan selanjutnya yaitu ada pada hasil peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Simple past tense menunjukkan kejadian yang sudah selesai di masa lampau tetapi tidak memberikan hasil di masa sekarang. Atau pembicara tidak fokus pada hasil dari peristiwa atau kejadian tersebut. Contoh, I ate bread this morning. Saya sudah makan roti tadi pagi. Kegiatan ini sudah terjadi pada waktu pagi hari. Dan pembicara tidak bermaksud menunjukkan hasil dari kegiatan makan roti tadi. Pembicara hanya bermaksud menyampaikan kegiatan yang dilakukan tadi pagi. Untuk present perfect tense, I have eaten bread. Saya sudah makan roti. Pada kalimat ini, pembicara bermaksud menunjukkan bahwa dia sudah makan roti dan kemungkinan tidak ingin makan lagi yang lain karena dia masih merasa kenyang dengan makan roti. Hal ini menunjukkan pada waktu sekarang dia masih merasakan hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau. Alright class, supaya kalian mengerti dengan penjelasan simple past tense versus present perfect tense, maka perbedaannya sudah dirangkum dalam tabel berikut ini. Yang pertama, simple past tense fokus pada waktu yang spesifik. Present perfect tense tidak fokus pada waktu yang spesifik. Yang kedua, simple past tense menunjukkan kejadian di masa lampau yang sudah selesai dan tidak berlanjut di masa sekarang. Present perfect tense menunjukkan kejadian yang sudah dimulai dari masa lampau dan berlanjut pada masa sekarang. Dan yang terakhir tentang hasil. Kalau simple past tense menunjukkan kejadian yang sudah selesai di masa lampau dan tidak berpengaruh atau tidak memberikan hasil pada sesuatu yang berhubungan dengan masa sekarang. Sementara present perfect tense menunjukkan kejadian yang terjadi di masa lampau dan memiliki pengaruh atau memiliki hasil yang berhubungan dengan masa sekarang. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari video pembelajaran kali ini. Untuk lebih mempermantap pengetahuan kalian tentang simple past tense dan present perfect tense, mari kita latihan dengan soal berikut ini.
Let's practice.